Salam Patunggilan. Selamat pagi, selamat mengikuti ibadah Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita memasuki Minggu Paskah kelima dan mengawali masa raya unduh-unduh. Untuk itu, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Kita mengimani bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, maut telah dikalahkannya, dan kita percaya bahwa kita diselamatkan dan beroleh hidup di dalam Yesus Kristus, sebab hanya Dialah Tuhan Sang Juru Selamat kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 19 bait yang pertama. Tuhan Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kamu kasihi, Kau junjung lampu bahagiaku yang bakal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah kita pada hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Maka biarlah di dalam hati kita mengaku bahwa ibadah kita pada hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih dan setianya kepada kita. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kiranya turunlah atas saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini bersama-sama kita memasuki Minggu Paskah yang kelima. Dan juga kita sudah memasuki di minggu-minggu masa raya unduh-unduh. Maka tema ibadah kita pada hari ini adalah yang percaya pasti menghasilkan buah. Jemaat terkasih, sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita, marilah kita sejenak merenungi segala dosa dan kesalahan kita yang kita telah lakukan sepanjang kita menjalani kehidupan seharian kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dalam doa penyerahan diri dan doa tobat. Marilah kita bersama berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan boleh melayakkan kami kembali untuk membangun peribadatan kami. Meskipun kami masih berada dalam situasi yang sangat sederhana, tidak seperti ibadah-ibadah kami sebelum-sebelumnya. Namun ya Tuhan, biarlah itu tidak mengurangi rasa syukur kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami datang dengan membawa keberadaan diri kami. Inilah kami, apa adanya diri kami. Kami sungguh menyesali segala kesalahan dan perbuatan kami yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Maka ya Tuhan, biarlah kami terus yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan mengangkat kami dari segala dosa-dosa kami dan membebaskan kami dari belenggu dosa yang menjerat kami. Demikianlah ya Tuhan permohonan ampun kami. Tuntun kami di dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Amin. Jemaat diundang untuk bersama bangkit berdiri.
Kepada setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka telah tersedia berita anugerah yang menjadi berita sukacita bagi kehidupan kita. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45, demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Syukur kepada Allah atas pengampunan dosa yang telah diberikannya bagi kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita menyambut berita sukacita ini dengan kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku, ayatnya yang pertama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan minggu ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Sebelum kita baca, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali di hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau selalu menolong dan memberkati kami semua. Terbukti saat ini kami memperoleh keselamatan dan membangun ibadah minggu. Dan sebentar kami akan membaca dan mengumuli firman. Kiranya Kau datang di tengah hati kami masing-masing melalui Roh-Mu yang kudus, menerangi hati kami, sehingga apa yang kami terima dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan Bapak Pendeta yang akan mewartakan kabar sukacita. Kira juga Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan tuntun, sehingga apa yang disampaikan selalu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14 yang demikian. Dengan perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kamu tidak tahu kemana Engkau pergi? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa aku yang kukatakan kepadamu? Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali berhimpun, bersukacita bersama, dan juga diperbarui oleh firman Tuhan. Meskipun hari ini kita masih harus membangun ibadah kita di rumah, tetapi biarlah semangat Minggu Paskah senantiasa membuat kita juga memiliki hati yang riang gembira untuk tetap bersatu hati, memuliakan dan meluhurkan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang sungguh menarik yang beberapa waktu ini kita perjuangkan bersama, di mana meskipun kita berada di dalam pandemi virus corona, tetapi sebetulnya kita sedang bersama-sama berjuang untuk beranjak dari situasi yang nyaman, situasi yang membuat kita merasa aman dan mungkin merasa nyaman, kepada situasi yang penuh dengan batasan-batasan. Situasi semacam ini tentu bukanlah sesuatu yang dapat dijalani dengan nyaman. Artinya perlu banyak penyesuaian. Hari ini kita juga semakin diajak untuk percaya bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang membawa kuasa, kebangkitan yang harus diimbangi dengan sebuah karya yang nyata. Berada dalam zona yang nyaman dan kondisi yang nyaman tentu merupakan sesuatu yang sungguh disukai oleh banyak orang. Tetapi kemudian ketika kita harus beranjak dari zona yang nyaman dan aman kepada zona yang membuat kita tidak nyaman, pasti perlu sebuah perjuangan dan pembelajaran yang perlu kita lakukan lagi. Kisah murid
murid-murid Tuhan Yesus yang hari ini ditulis dalam Yohanes 14, 1 sampai 14 adalah sebuah kisah di mana para murid sebetulnya sudah mulai merasakan berada di sebuah situasi yang nyaman. Meskipun mereka masih terus perlu membangun iman dan keyakinan mereka, tetapi berada bersama-sama dengan Yesus dan merasakan serta melihat karya-karya pelayanan Yesus merupakan hal yang nyaman bagi mereka. Tetapi kemudian di sini kita bersama melihat bahwa dalam perikop ini Yesus menceritakan tentang rumah Bapa. Kalau Yesus tahu dan mempersiapkan serta menceritakan tentang rumah Bapa, berarti ya hanya Yesuslah yang menjadi satu-satunya jalan untuk menuju ke sana. Mengawali penggambarannya tentang rumah Bapa, Yesus menekankan kepada para murid supaya janganlah mereka merasa gelisah. Maka kita melihat bersama bahwa di awal Yesus mengatakan supaya mereka yang sedang gelisah ini juga mau belajar untuk menyadari dan yakin akan karya Allah. Karya Allah di dalam diri Yesus yang harus dilanjutkan. Karya Allah dalam diri Yesus yang juga harus diimani. Salah seorang murid yang bernama Filipus nampak meragukan keberadaan Bapa. Maka kembali Yesus menegaskan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Keraguan Filipus ini merupakan cermin kegelisahan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mulai merasa takut, kita merasa ragu, ketika kita mulai merasa tidak yakin dan tidak percaya, pasti otomatis hati itu khawatir dan juga merasa gelisah. Demikian jugalah yang sedang dialami oleh Filipus. Filipus memang percaya kepada Yesus, tetapi tidak sepenuhnya percaya akan karya Yesus yang berkelanjutan. Ia memang percaya, tetapi kepercayaannya ini adalah kepercayaan yang kemudian tidak menghasilkan buah. Yesus menekankan kepada para murid agar mereka percaya. Maka percaya itu tidak hanya cukup diucapkan saja, tetapi juga harus diimbangi dan dilengkapi dengan membangun diri. Membangun diri dengan merasakan dan menghayati semua kebaikan Yesus dan pekerjaan Allah yang telah terlebih dahulu dinyatakan. Walaupun saat ini kita sedang berada di situasi yang berbeda, tetapi mari kita juga mengambil waktu untuk bersama-sama mengenang dan menyadari bahwa kebaikan Allah sebelum-sebelumnya juga sudah nyata di dalam kehidupan kita. Nah, demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara salah satu cara untuk membangun diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kita menyadari semua karya Allah dan kembali merenungi penyertaan dari Tuhan, maka kita juga diajak untuk kembali memiliki tekad yang kuat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada kita, yakni supaya kepercayaan yang sudah terbangun ini menjadi sebuah kepercayaan yang semakin kokoh dan kemudian menghasilkan buah yang baik. Dari perenungan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam rangka kita mempersiapkan diri masuk dalam Hari Raya Unduh-Unduh, di Minggu Paskah kelima ini, kita bersama-sama diajak untuk belajar akan 3 hal. Yang pertama, kita memiliki Tuhan yang karyanya itu
adalah karya yang berkelanjutan. Maka meski kita berada dalam kesedihan dan keraguan, marilah kita yakin bahwa karya Allah itu sedang berjalan dan akan terus dilanjutkan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, mari kita membangun diri dengan terus bersyukur. Rasa syukur diwujudkan dengan terus mengenang kebaikan Tuhan dan terus yakin bahwa kita memiliki Tuhan yang membawa kita setiap pribadi ini menuju jalan yang benar. Maka dengan terus bersyukur, maka hidup akan terasa lebih indah. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk percaya dan turut serta bersama-sama dengan Allah membangun karyanya di dalam dunia ini. Dengan bersyukur dan terus percaya bahwa kita sebetulnya diutus dan dimampukan juga untuk menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mau bersyukur, mau terus mengenang kebaikan Allah sehingga hidup kita menjadi hidup yang berbuah baik? Selamat mempersiapkan diri untuk terus bersyukur, membangun diri, dan selamat berusaha untuk menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita sejenak mengambil saat teduh. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang begitu indah. Firman yang menyadarkan kami bahwa masa-masa kehidupan kami sebenarnya adalah masa-masa indah, di mana karya dan kebaikan Tuhan selalu ada dan menyertai perjalanan hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk mau memulai karya indah bersama dengan Allah, mulai dari diri kami sendiri, mulai dari keluarga kami, sehingga kami juga dimampukan untuk membagi berkat, untuk terus bersyukur, dan untuk terus membangun rasa percaya dan keyakinan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pokok Anggur yang benar, yang akan senantiasa membawa dan mengarahkan kami ke jalan yang benar. Syukur padamu ya Tuhan, terpujilah namamu. Amin. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman
rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan minggu yang sudah kita siapkan. Namun sebelumnya mari kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius bab 6 ayat yang ke-25 yang demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Amin. Dengan dasar firman Tuhan ini, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan kita iringi, dengan kita pujikan kidung jemaat nomor 387 bait yang pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Hingga harinya kelak. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan dan kita menyerahkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hari ini kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan tidak berhenti kami rasakan. Terima kasih untuk hari yang indah dan ibadah yang indah yang boleh kami rasakan bersama dengan keluarga kami hari ini. Ya Tuhan, di dalam doa syafaat kami, perkenankanlah kami berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini Tuhan sendiri yang memberkati, dan saudara-saudara kami yang mengelolanya. Biarlah Tuhan lengkapi dengan hikmat dan kebijaksanaan yang semuanya berasal dari Tuhan, yang dapat membuat kami semua makin bersyukur dan juga makin mau membangun iman kami melalui setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan-persekutuan, untuk ibadah-ibadah yang boleh terbangun di rumah kami masing-masing. Dan biarlah kami juga terus berdoa bagi penanganan virus corona yang saat ini sedang diperjuangkan bersama-sama, baik oleh pemerintah, oleh tenaga medis,
dan semua orang yang ambil bagian di dalam pemutusan mata rantai virus corona ini. Maka mampukanlah kami Tuhan untuk sedapat mungkin mengambil bagian melalui hal-hal yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai bentuk dukungan kami dan juga bantuan yang dapat kami berikan kepada para pemerintah dan semua orang yang mengambil bagian di dalam pemutusan mata rantai virus corona ini. Kami pun berdoa bagi para medis yang sedang berjuang di tengah pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memakai mereka dan memampukan mereka untuk memberikan yang terbaik. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin berduka karena harus kehilangan anggota keluarga karena virus corona ini. Biarlah Tuhan sendiri yang melipurkan dan memberi kekuatan, memberi pengharapan dan penghiburan yang sejati. Untuk semua orang yang sakit, warga jemaat kami, dan juga orang-orang yang saat ini lemah fisiknya, apapun yang menjadi beban hidup mereka, apapun yang menjadi sakit penyakit yang mereka alami, biarlah semuanya itu dipercayakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberi kami kesembuhan dan Allah yang senantiasa menopang kami dalam setiap kelemahan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami melalui pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutus kita untuk berbagi berkat bagi sesama. Dan Tuhan juga mengutus kita untuk menyatakan kasih dan kebaikannya bagi dunia. Mengasihi dan menjadi berkat adalah dua hal yang harus kita perjuangkan bersama. Marilah di tengah segala situasi dan kesulitan di dalam kehidupan kita, kita senantiasa bertekad untuk membawa kasih, damai sejahtera dan sukacita itu di tengah kehidupan kita. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari
Pujian Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Ujung jalan hampir atas hijau, tanah Tuhan penghuni yang terbuka, mengajar aku ikut apa jua maksudmu. Bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Jemaat diundang untuk bersama bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa, sumber kasih dan karunia, Tuhan Yesus Kristus, sumber terang dan kehidupan, dan Roh Kudus, sumber penghiburan yang sejati, ketiganya yang esa, kiranya senantiasa memberkati saudara-saudara, memampukan kita semua hidup dalam pengharapan, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai ke